mataku. Genap hidupku ku serahkan padamu. Pimpin aku, amin, masuk rencanamu untuk membesarkan kerajaanmu. Mari kita serukan dengan kesungguhan hati. Oh, ku mau mengiringmu, ku mau mengikuti kehendakmu Bapa, kehendakmu ya Bapa. Amin. Ku mau selalu menyenangkan hatiku, mau mengikuti, ku mau mengikuti, oh, kehendakmu ya Bapa. Amin. Ini kerinduan kami Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hatimu, menyenangkan hatimu, menyenangkan hatimu. Benar Tuhan, kami mau belajar selalu mengikuti kehendak-Mu dalam hidup kami. Dan biar saat ini firman-Mu menyelaraskan hati kami dengan hati Tuhan. Dan kami semua mengalami lawatan Tuhan. Berbicaralah kepada kami Bapa, biar kami duduk diam, tenang, dan meresap setiap kebenaran-Mu yang disampaikan. Roh Kudus-Mu menolong kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu semua. Senang sekali ya, hari ini ada yang berulang tahun. Dan juga selamat ulang tahun buat Pak Ulman dan Bu Risma. Semakin menjadi keluarga yang luar biasa. Selamat juga buat Opa ya, Opa Karyadi, yang nanti genap 1 bulan sudah menjadi Opa ya. Di tanggal 17. Baik, Bapak Ibu Saudara, hari ini judul firman Tuhan adalah Solideo Gloria. Diambil dari Roma 11 ayat yang ke-36. Kita akan baca sama-sama. Roma 11 ayat 36. Judul firman Tuhan dan kita adalah ya. Mungkin kita sering mendengar glory, Solideo Gloria. Apakah arti Solideo Gloria ya? Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, ini selaras dengan Kolose 1 ayat 16 ya. Segala sesuatu oleh Dia dan untuk Dia. Nah, apa arti Solideo Gloria? Solideo Gloria artinya segala kemuliaan hanya bagi Tuhan ya. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan ya. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, dikatakan dalam Roma telah kehilangan kemuliaan Allah. Maka manusia mencari kemuliaan itu untuk dirinya sendiri ya. Ketika manusia mencari kemuliaan untuk dirinya sendiri, maka manusia selalu merasa kering, kosong ya, hati yang kering, hati yang kosong ya. Karena memang manusia bukan diciptakan untuk kemuliaan dirinya sendiri, tetapi manusia diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Di saat manusia hidup untuk kemuliaan dirinya sendiri, disitulah ia kehilangan arti hidupnya. Disitulah manusia itu kehilangan damai sejahtera yang sesungguhnya.
Disitulah manusia itu kehilangan segala-galanya, ya. Nah, karena itu penting sekali bagi kita, setiap orang percaya, kita ini ada untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita berdoa pada malam hari ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, bagaimanakah kita mengaplikasikannya dalam kehidupan kita? Apakah orang-orang yang selalu berkata haleluya, puji Tuhan, sudahkah orang itu pasti memuliakan Tuhan? Sudahkah orang-orang yang rajin beribadah, mungkin rajin memberi, mungkin rajin memuji Tuhan, sudah pasti orang itu memuliakan nama Tuhan? Nah, mari kita melihat bagaimana sebenarnya kita harus bisa memuliakan Tuhan. Nah, untuk kita memuliakan Tuhan harus diawali dari cara pandang kita. Ya, minggu yang lalu kita sudah mendengar ya bahwa ketika Tuhan memberikan perumpamaan, Tuhan ingin mengubah cara pandang kita dari cara pandang yang manusiawi kepada cara pandang yang alkitabiah, dari cara pandang yang duniawi kepada cara pandang sorgawi, dari cara pandang manusia menjadi cara pandang Injili, saudara. Nah, di dalam dunia ini sendiri ada berapa cara pandang, Bapak Ibu masih ingat? Ada 2 cara pandang. Yang pertama adalah cara pandang manusiawi, lalu yang kedua adalah cara pandang alkitabiah. Nah, ketika manusia hidup dengan cara pandang dirinya sendiri, maka segala sesuatu dimulai dari dirinya. Dimulai dari keinginannya, kebutuhannya, diawali dari segala sesuatu itu dari dirinya. Ukurannya adalah dari dirinya. Tujuannya, maksudnya, caranya dari dirinya. Nah, kalau misalnya maksud dari manusia, tujuan dari manusia, cara dari manusia, ketika berhasil, siapa yang dimuliakan? Manusia yang dimuliakan. Nah, maka waktu kita mau menghidupi panggilan Tuhan, menghidupi iman kita dengan cara pandang manusia, maka manusia itu akan selalu memuliakan dirinya sendiri. Karena apa? Cara dari dia, tujuan dari dia, maksud dari dia, sumber dari dia. Orang itu akan menjadi orang yang egosentris, ya. Egosentris itu menggunakan segala sesuatu untuk dirinya, ya. Bersekolah untuk mencapai pengakuan, mendapatkan uang, mendapatkan pekerjaan, jabatan, keluarga, untuk pengakuan dirinya. Makanya waktu orang kalau ditanya kapan menikah gitu ya, itu sering saya buat kesel ya kalau buat orang yang masih jomblo gitu ya. Seolah-olah kalau dia belum masih jomblo itu bukan salah seorang dari manusia gitu kan. Ya, atau ditanya tentang pekerjaannya, itu sesuatu kadang-kadang kurang enak ya, karena menyangkut harga diri. Apalagi kalau ditanya tentang gajinya kan. Nah, itu sulit. Itu hal yang sensitif gitu ya, karena menyangkut harga diri. Nah, tapi kalau kita egosentris, kita memakai cara pandang manusia kita untuk kita menghidupi iman kita, di situ kita nggak bisa melihat apapun daripada rencana Tuhan terjadi dalam hidup kita. Maka Tuhan mau kita meninggalkan cara pandang humanis, cara pandang manusiawi kita kepada cara pandang sorgawi. Apa itu cara pandang sorgawi? Yaitu cara pandang Alkitab. Apa itu cara pandang Alkitab? Segala sesuatu dimulai dari Kristus. Kristus yang sudah menebus kita, Kristus yang sudah mengerjakan apa yang tidak pernah kita kerjakan, Kristus yang menyediakan apa yang tidak pernah kita sediakan dalam hidup kita. Dia mengangkat kita jadi anaknya, dia tebus kita dengan darahnya yang kudus, dengan darahnya yang mahal. Dia angkat kita menjadi anaknya, sehingga hidup kita bukan milik kita lagi, tetapi hidup kita adalah milik Kristus. Dia telah membayar lunas dosa-dosa kita, maka kita ini sudah dibayar lunas oleh Tuhan Yesus. Maka kita menyadari hidup kita bukan milik kita lagi, tetapi milik
Kristus. Maka kalau kita ini milik Kristus, hidup kita berpusat kepada Kristus, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, keuangan, rumah, jabatan, usaha, keluarga, kita semua menggunakan itu semua untuk maksud tujuan Tuhan sebagai alat. Nah, beda ya dengan egosentris tadi. Egosentris menggunakan segala sesuatu untuk kemuliaan dirinya sendiri, pengakuan dirinya sendiri. Ya, orang mau bermakeup ya supaya kelihatan bagus, supaya kelihatan cantik, ya supaya orang bisa mengakui dia itu cantik, dia itu rapi, dia itu bersih orangnya. Ya. Tapi waktu kita egosentris seperti ini, nah kecantikan kita itu, kegantengan kita itu ada waktunya ya. Uang kita itu ada waktunya. Kalau kita meletakkan harga diri kita berdasarkan uang kita, harta kita, berarti harga diri kita naik dan turun. Kita nggak bisa damai, kita nggak bisa tentram. Ya. Kemarin di waktu Miss Indonesia ya, Miss Indonesia itu yang menang itu pertama kali kalau nggak salah itu dari Medan Pak. Itu Boru Sembiring ya, Boru Sembiring orang Karo. Nah itu di media sosial itu banyak komen, ayo semuanya saudara-saudara, harga Nande Biring sudah naik gitu. Harga Nande Biring sudah naik, harga diri Boru Sembiring itu sudah naik ya. Ayo marga baru-baru yang lain, ayo kalian juga bisa menaikkan harga diri kalian gitu ya. Nah, jadi harga diri ketika diletakkan kepada prestasi, kepada uang, jabatan, maka sifat kita akan naik dan turun. Nah, tapi waktu kita egosentris, Kristus justru menjadi alat. Kita menggunakan alat, kita menggunakan pelayanan, kita menggunakan Kristus untuk mendapatkan apa yang kita mau, apa yang kita inginkan. Maka Kristus bukan lagi sebagai Tuhan, tetapi Kristus itu sebagai alat kita. Nah, karena itu Tuhan mau mengubah. Ya, saya kemarin bilang kalau kita egosentris nggak support untuk kita hidup dalam kerajaan Allah. Itu sama seperti kelinci sama kura-kura, Bapak Ibu. Kura-kura dan kelinci, ya, kelinci ajak kura-kura bertanding. Ayo kita lomba lari, kata kelinci. Nah, kelinci sebenarnya mengajak kura-kura itu untuk tanding lari, untuk menunjukkan dia itu lebih hebat, lebih cepat, lebih baik, lebih unggul daripada kura-kura. Tapi kura-kura mengikuti pertandingan itu satu tujuannya, yaitu untuk mencapai garis finish. Akhirnya kelinci dan kura-kura bertanding. 1, 2, 3 lompatan, kelinci menang dan kura-kura kalah. Tetapi sebelum garis finish, kelinci sibuk menyir-nyirnya si kura-kura. Kura-kura, kamu berani-beraninya bertanding dengan aku. Kamu itu binatang paling lambat, berani kamu ya. Aduh, dasar kura-kura si lambat. Dia terus menghina, menjatuhkan, dia terus memojokkan kura-kura. Karena memang sasaran dia adalah mengadakan pertandingan ini untuk menunjukkan dia lebih baik, lebih hebat, lebih cepat daripada kura-kura. Tapi karena dia fokusnya untuk menunjukkan dia lebih hebat, waktu dia terlihat lebih hebat, dia menjadi puas. Dia menjadi tenang-tenang, santai-santai, akhirnya dia berhenti santai-santai di bawah pohon. Si kelinci ketiduran. Waktu kelinci ketiduran, kura-kura terus berjalan. Karena tujuannya bukan untuk nyir-nyir si kelinci, tetapi untuk sampai di garis finish. Pada akhirnya kura-kura lah yang menjadi pemenangnya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, sama seperti kelinci ini. Kalau kelinci bertanding untuk menunjukkan dirinya, kehebatannya, maka dia akhirnya terjebak dalam sindrom better than, ya saudara. Ya, puas ketika dia kelihatan lebih baik dari orang lain, ia puas diri. Lalu kepuasan diri itu membuat dia berhenti, tertidur nyenyak. Nah, saya harap kita tidak ada seperti kelinci. Sasaran kita bukan melayani Tuhan, sasaran kita untuk
bekerja, sasaran kita untuk berkeluarga, bukan untuk menunjukkan kita lebih hebat dari orang lain. Tapi sasaran kita adalah apa yang Tuhan sudah tetapkan di dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Karena di dalam Roma dikatakan, Bapak Ibu Saudara, bahwa kita ini telah kehilangan kemuliaan Allah, ya. Maka tidak ada satupun dari dunia ini nggak bisa membuat kita memenuhi kemuliaan yang telah hilang itu. Harta, jabatan, prestasi, ya, tidak ada yang bisa memberi kita kemuliaan. Seorang Blaise Pascal, ya, Blaise Pascal, ada sebuah rongga kosong ciptaan Allah di dalam diri setiap manusia yang hanya bisa diisi oleh Tuhan. Sesungguhnya tidak ada satupun hal pun yang mampu mengisi ruang kosong tersebut, baik harta, kekuasaan maupun pemuasan keinginan lahiriah. Hanya Tuhan yang bisa mengisi rongga kosong itu, ya. Kemuliaan Tuhan dinyatakan kepada kita saat kita puas dengan apa yang Kristus sudah lakukan dalam hidup kita. Saat kita menaruh harga diri kita, saat kita menaruh penerimaan kita, saat kita menaruh nilai diri kita di dalam Kristus, disitulah kita menemukan kemuliaan kita yang sesungguhnya. Tidak dengan apapun dari dunia ini, hanya di dalam Kristus. Ketika kita sadar Kristus sudah terima saya, Kristus sudah tebus saya, Kristus sudah mengangkat saya menjadi anak, Kristus sudah membuat saya berharga. Disitulah kita menemukan arti hidup kita yang sesungguhnya. Di saat itulah kita menemukan kebahagiaan yang sejati dalam hidup kita. Minggu yang lalu kita belajar, Bapak Ibu Saudara, bahwa orang-orang yang mengikut Yesus, mendengar pengajaran Yesus itu apa? Dia pikir sebentar lagi mereka akan melihat kerajaan Allah, ya. Mereka pikir sebentar lagi kerajaan Roma yang menjajah mereka digantikan oleh Yesus Kristus, sehingga mereka tidak akan bayar pajak lagi. Ada agenda pribadi dalam mengikut Yesus. Jadi ingat Bapak Ibu Saudara, orang yang sepertinya mengikut Yesus, sepertinya mendengar firman, belum tentu orang itu sungguh-sungguh di dalam Kristus. Bisa jadi orang itu punya agenda pribadi. Bisa saja orang itu menggunakan, karena apa? Orang itu datang kepada mengikut Yesus dengan pandangan dirinya sendiri. Hal pertama yang harus kita miliki waktu kita mau memuliakan nama Tuhan adalah kita harus mengubah pandangan kita. Karena hidup ini bukan tentang diri kita. Hidup ini adalah tentang Tuhan. Ya, makanya dalam nas perumpamaan 10 mina itu bukan tentang uang mina, bukan tentang 10 hamba, tetapi tentang seorang bangsawan. Siapakah bangsawan itu? Bangsawan itu adalah Yesus Kristus yang dinobatkan menjadi raja di atas segala raja. Untuk Dialah kita hidup, baginya lah kita hidup. Di saat kita hidup untuk Tuhan, di situ kita menemukan arti hidup kita yang sesungguhnya. Kemarin masih ingat Lot dan juga Abraham. Abraham itu digerakkan oleh apa? Visi Allah. Tujuan dari Allah, cara dari Allah, itu yang menggerakkan Abraham. Tapi Lot digerakkan oleh apa? Oleh pandangan matanya. Sodom dan Gomora begitu subur, begitu melimpah dengan susu dan madunya. Itu yang membuat Lot bilang ke Abraham, "Abraham, aku mau pergi ke sana saja." Akhirnya saudara, apa yang terjadi? Ya, memang Lot bisa hidup di sana, tapi semua pencapaian, semua harta, semua apa yang dimilikinya lalap habis dalam satu hari hujan api dari langit. Ingat bahwa segala sesuatu yang kita lakukan bersumber daripada diri kita, yang bukan digerakkan oleh Roh Allah, pada akhirnya akan menemukan kehancuran dan kesia-siaan. Ya, karena itu mari kita belajar dari hamba yang menerima hamba yang pertama dan yang kedua. Ya. Mereka menerima 10
talenta, hamba yang menerima 10 talenta, mereka mengerjakan. Tuhan bilang pakailah ini untuk berdagang. Kata berdagang di sana adalah pragmatiomai. Artinya apa? Terlibat. Kalau Tuhan sudah menganugerahkan kita kebenaran, keselamatan, sudah menganugerahkan kita kasih karunia, Tuhan mau kita terlibat dan aktif di dalamnya. Tuhan tidak pernah memanggil kita untuk diselamatkan dan keselamatan itu hanya berhenti pada kita. Tuhan tidak memanggil kita ketika kita dibenarkan, kebenaran itu hanya sampai pada diri kita. Tuhan tidak memanggil kita untuk menerima kasih karunia, lalu kasih karunia itu hanya berhenti pada kita. Kalau berhenti pada kita, saudara, kita itu berarti tetap namanya egosentris. Maka ya sebenarnya hamba yang ketiga itu sebenarnya dia menolak Tuhan secara tidak langsung. Sebenarnya hamba yang tidak mengerjakan uang mina itu sebenarnya menolak Tuhan secara tidak langsung. Orang yang sepertinya mendengar Tuhan, mengikut Tuhan, tetapi dengan pandangannya dirinya sendiri, tetap egosentris, tetap membawa ekspektasinya pribadi, sebenarnya dia menolak Raja secara tidak langsung. Sebenarnya dia menolak Tuhan secara tidak langsung. Ya. Tuhan mau kita bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan. Waktu kita terlibat aktif ya, mengerjakan apa yang Tuhan percayakan kepada kita, uang mina yang Tuhan percayakan, yaitu keselamatan, kebenaran, kasih karunia yang Tuhan percayakan kepada kita akan bertumbuh dalam kasih karunia. Di situ kita akan mengalami betapa panjangnya kasih karunia Tuhan, betapa tingginya kasih karunia Tuhan, betapa dalamnya kasih karunia Tuhan yang semakin hari Tuhan tunjukkan kepada kita. Tapi kalau kita berhenti pada diri kita sebenarnya sedang apa? Di dalam 2 Korintus 6 ayat 1, kita menyia-nyiakan kasih karunia Allah yang ada pada kita. Ya. Kasih karunia itu telah menyelamatkan kita, telah membenarkan kita, telah membebaskan kita. Maka Tuhan mau melewat kita orang terbebas. Lewat kita orang mendengar kasih karunia. Lewat kita orang mendengar kebenaran Tuhan. Lewat kita orang juga mengalami keselamatan yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan kita. Hamba dikatakan di ayat 20 ya, di dalam Lukas. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuhan, inilah uang mina. Tuhan, aku telah menyimpannya dalam sapu tangan. Ya, ingat Bapak Ibu, dalam sapu tangan itu sebenarnya dalam bahasa aslinya apa? Kain kapan. Iya, tidak aktif. Keselamatan, kasih karunia, kebenaran hanya berhenti pada dirinya sendiri. Karena itu apa? Karena Tuhan adalah manusia yang keras. Tuhan mengambil apa yang tidak pernah Tuhan taruh dalam Tuhan menuai apa. Lihat Bapak Ibu, ketika kita datang kepada Tuhan dengan cara pandang kita, dengan maksud kita, agenda kita, maka caranya pun caranya dirinya sendiri, bukan cara Tuhan. Maka pengertiannya pun dari dirinya sendiri, bukan pengertian dari Tuhan. Maka ujungnya membuat orang itu apa? Bunuhlah dia. Sebenarnya bukan Tuhan yang menghendaki dia mati, tapi dia yang memilih kematian untuk dirinya sendiri. Karena di luar Kristus tidak ada keselamatan, ya. Karena itu Tuhan mau kita mengerjakan keselamatan dalam Filipi 2 ayat 12-13. Mengerjakan keselamatan di sini dalam bahasa Inggris bukan bekerjalah supaya kamu diselamatkan, bukan, tetapi bekerja karena kamu sudah diselamatkan. Taat, mengerjakan uang mina, mengerjakan apa yang Tuhan karuniakan kepada kita, sehingga itu juga akan berlipat ganda melalui kita. Ya, saya baca satu quotes untuk kita. Kita tidak dipanggil untuk mempertahankan keselamatan, melainkan membagikan kabar keselamatan. Kita tidak dipanggil untuk takut kehilangan keselamatan, melainkan mengerjakan keselamatan. Kalau kita mengerjakan keselamatan, maka kita akan menjadi seperti hamba yang pertama dan yang kedua. Tapi kalau kita nggak mau, aduh nanti kalau aku memberitakan Injil, gimana nanti? Apa aku nggak ditolak? Nanti kalau aku melayani, menjangkau jiwa, apa nanti aku kesehatanku bagaimana? Keuanganku cukup nggak ya?
kita menjadi pasif gara-gara kekhawatiran-kekhawatiran yang menghantui kita, di situ sebenarnya kita tidak aktif, saudara. Kalau Tuhan yang memerintah kita, maka Dia juga yang akan menyertai kita. Kalau Tuhan yang meminta kita, maka Dia juga yang akan bertanggung jawab di dalam kehidupan kita. Maka kalau kita aktif, ya, maka pujian yang diberikan kepada hamba yang pertama dan yang kedua juga ditujukan kepada kita. Tuhan akan berkata, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Tuhan akan memberi kita pujian. Ada hadiah yang Tuhan berikan. Apa hadiahnya? 10 kota, saudara. Apa artinya 10 kota di sini? Bukan berarti pada waktu nanti kita menginjili, lewat kita orang percaya Yesus, lewat kita orang bertumbuh imannya, Tuhan akan jadikan kita penguasa atau gubernur atau bupati. Bukan, saudara. Karena kalau bicara tentang upah, Yesus itu adalah upah yang terbaik dan terbesar yang kita bisa nikmati dalam hidup kita. Jadi apa artinya 10 kota? Ini berbicara tentang pengaruh. Ketika kita bisa dipercaya, ketika uang mina itu bisa dipercaya, kita aktif terlibat, maka kita akan memberi pengaruh yang lebih besar. Amin. Kita akan menjadi garam dan terang dunia, bisa dirasakan oleh orang-orang sekeliling kita melalui diri kita. Ya, dulu saya pernah dilayani oleh kakak rohani saya. Saya dikunjungin, dia mau dengerin curhatan saya, ya, dia mau mendoakan saya. Apa yang dilakukan oleh kakak rohani saya itu adalah mina yang saya terima dari Tuhan. Sehingga ketika saya merasakan itu, saya juga rindu. Apa yang saya alami dulu mendorong saya juga untuk memberi telinga saya untuk mendengar curhatan orang lain, untuk mengajak orang lain, untuk orang itu juga bisa mengalami kasih Kristus melalui kehidupan saya. Ketika kita melanjutkan kasih karunia yang kita alami lewat kakak-kakak rohani, bapak-bapak rohani, lewat orang-orang terdahulu kita, sehingga kita ada hari ini menjadi anak Tuhan. Tuhan juga mau kita melanjutkan itu. Siapa dulu yang melayani Bu Yayah? Pasti ada dong. Apa yang dilakukannya kepada Bu Yayah? Hari ini Tuhan mau Bu Yayah lanjutkan kepada orang lain. Amin. Apa yang Pak John alami ketika mengalami titik terendah, pasti ada orang waktu itu yang melayani Pak John Pak. Tuhan juga mau apa yang diterima oleh Pak John Pak juga Pak John Pak lakukan ke orang lain. Amin. Saya juga merasakan bagaimana dulu iman saya dibangun ketika ada rumah jemaat yang dipakai untuk ibadah. Sehingga hari ini pun saya rindu tempat saya tinggal dipakai untuk ibadah, saudara. Itu adalah mina-mina yang Tuhan percayakan kepada kita. Ya. Ada orang-orang yang menangis mendoakan saya. Saya tahu dia menangis mendoakan saya. Saya juga rindu hari ini belajar untuk juga menangis kepada mereka yang belum mengalami kasih Kristus. Dulu gereja ini dimenangkan, dilayani oleh misi, dirintis dari Amerika sana. Tentu itu juga adalah mina yang Tuhan percayakan. Sehingga kita tidak hanya berhenti pada mina ini saja untuk diri kita, tapi kita mau mina yang Tuhan percayakan ini juga akan memberi pengaruh. Ya, maka bersyukur di Kemang kemarin kita udah mulai, dan minggu kemarin Tuhan pertemukan dengan satu keluarga ya, yang doakan supaya bergabung nanti di hari Minggu yang akan datang. Ya, kita waktu pulang ketemu di jalan, dia sedang sakit kaki, lalu kita kenalan, kita doakan dia bersama Bu Riana, saudara. Lalu waktu pulang, Ibu besok datang ya, tunggu di sini ya, kami akan kembali ke sini. Dia bilang iya, saudara. Nah, dia adalah seorang ibu yang telah ditinggalkan oleh suaminya, hidupnya termampa-mampa ya, bahasa Medan itu termampa-mampa, nggak jelas ya. Dan waktu kita layani kemarin hanya beberapa menit, ada rasa haru yang luar biasa, dan
biarlah Tuhan bekerja ya. Dan juga kita sudah mulai kemarin di Caringin. Ya, ini adalah mina-mina yang Tuhan percayakan kepada kita yang harus kita kembangkan. Karena dikatakan saudara, hamba yang menyimpan dalam sapu tangan, dalam kain kapan itu akhirnya diambil daripadanya lalu diberikan kepada hamba yang mengerjakan mina itu. Kalau kita hanya berpikir untuk diri kita, hanya menyimpan keselamatan untuk kita, hanya menyimpan kebenaran, yang penting aku sudah diselamatkan, yang penting aku sudah dibenarkan, yang penting aku sudah mendapatkan kasih karunia, maka mina itu akan diambil daripada kita, diberikan kepada orang ya yang membutuhkannya ya. Terakhir saudara, ada kisah tentang ayam dan Raja Wali. Ayam itu hanya bisa melihat apa yang di depan matanya, hanya digerakkan oleh apa yang di depan matanya. Ia hanya bisa mengais-ngais, makan hanya apa yang ada di depannya. Kapan dia melihat Tuhan? Dia itu melihat Tuhan hanya pada waktu dia minum. Pada waktu dia butuh minum, dia hanya melihat Tuhan. Nah, inilah orang Kristen ayam ya. Hanya butuh Tuhan itu, hanya waktu dia butuh Tuhan baru dia cari Tuhan. Dia waktu dia punya telur satu, telur dua, satu kampung tahu dia bertelur. Tapi beda dengan Raja Wali. Raja Wali itu punya pandangan yang jauh. Dia bisa melihat jauh. Dia punya pandangan yang jelas. Sehingga Raja Wali itu disebut Raja Wali ya, penguasa unggas, khususnya di udara saudara. Ia salah satu unggas yang umurnya terpanjang, yaitu 80 tahun. Ini adalah gambaran orang percaya. Gambaran orang percaya yang punya pandangan yang jelas tentang hidupnya. Gambaran orang percaya yang punya pandangan sorgawi, yang punya pandangan Injil dalam hidupnya. Ia akan bukan menjadi seperti ayam, tetapi menjadi penguasa saudara.